Setiap pertemuan adalah takdir yang menyatukan kita, dan setiap perpisahan hanyalah bab baru untuk kita melangkah lebih jauh. Hari ini kita berkumpul untuk merayakan dedikasi Bapak Erwanto Patiran SPD MPD dan Ibu Yanti Gredenggo SPD. Suasana pagi ini terasa berbeda, hening namun syarat makna. Barisan rapi dalam apel hari ini bukan sekedar rutinitas, melainkan saksi bisu dari kenangan-kenangan yang telah kita ukir bersama di tempat ini. Siap dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukan. Pemimpin akan memasuki lapangan apel.
Penghormatan peserta apel kepada pemimpin apel. Perhatian, apa-apa jangan ambil lagi. Untuk seluruhnya, istirahat di tempat. Gerak. Pembina apel memasuki lapangan apel. Diam. Gerak. Penghormatan peserta apel kepada pembina apel. Mana? Pembina apa? Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Gerak. Laksanakan. Pengibaran sang merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Teruskan. Terus. Haluan. Cepat. Jalan. Berhenti. Naik. Melangkah ke depan. Jalan. Hadap. Hadap. Naik. Silakan. Gerak. Jam. Follow. Sang merah putih. Hormat. Gerak.
Langkah ke belakang. Jalan. Teruskan. Terus. Parah. Sang bermain. Gerak. 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 Balik kanan. Keluar kiri. Langkah tegak. Maju. Jalan. Berhenti. Gerak. Balik. Gerak. Teruskan. Nah, apa? Untuk amanah istirahat di tempat. Gerak. Selamat pagi. Yang pertama, kita wajib selalu bersyukur atas nikmat napas pada hari ini dan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Kepala Daerah Desa Papua, Bapak yang Bupatiran, rekan-rekan guru, dan peserta didik yang saya banggakan. Hari ini pasti kalian sudah membaca spanduk yang ada di belakang ibu. Setelah ini ada acara lanjutan, jadi tolong tegakkan kaki, nggak pakai loyo, nggak pakai pingsan, sebentar saja. Kemudian yang kedua adalah terima kasih petugas hari ini, walaupun cuma pertama bendera sudah sangat bagus. Yang ketiga adalah disiplin. Disiplin tepat waktu datang ke sekolah, disiplin untuk menggunakan seragam sesuai dengan harinya, disiplin untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Itu yang masih kita lihat 75% sampai 80% amburadul. Kemudian pasti kamu sudah dengar bahwa ada pergantian Bapak Kepala Sekolah dengan Ibu Kepala Sekolah yang baru. Hari Jumat kemarin, minggu lalu, itu Ibu Kepala Sekolah baru sudah datang ke SMA. Hal-hal empati kecil seperti ini harusnya dipupuk. Tukang ojek, nanti kamu naik ojek. Kalau pengen naik kelas, tolong di kelas. Tidak terdengar suaranya. Bisa tidak? Matahari sudah mulai bersinar terang. Cukup sekian perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak. Seremonial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi.
Tim acara kita pada hari ini terima kasih untuk Ibu Pembina OSIS dan anak-anak OSIS sekalian yang sudah membawa kita di dalam acara perpisahan kita pada hari ini. Saya persilakan kepada ibu guru yang berdiri pada barisan, belum masuk di barisan Dewan Guru di sebelah. Saya minta dengan hormat agar saya silahkan menuju ke barisan Bapak Ibu guru yang ada di sebelah kanan saya. Silakan. Bubar jalan tuh bisa. Terima kasih ibu-ibu yang sudah bergabung. Kita mulai pelepasan dengan senyum, mengenang dengan doa. Anak-anakku sekalian, pada hari ini sesuai yang sudah disampaikan oleh pembina apel, kita akan mengadakan pelepasan Bapak Kepala Sekolah, Pak Irwan kepada SPD dan Ibu Yanti Grededo pada hari ini ke tempat tugas mereka masing-masing. Untuk lebih indahnya pada kesempatan pagi hari ini, kita mau mengawali dengan membaca ayat suci dan doa agar memohon kelancaran dan keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, kepada petugas yang sudah diberikan amanah agar dapat mengambil tempat yang telah ditentukan. Mari Ibu Rika membawa kita di dalam doa. Bapak Ibu dan peserta didik yang saya hormati, saya akan membawakan doa di pagi ini, dan doa yang saya bawakan yaitu sesuai dengan keyakinan saya, yaitu agama Kristen. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan kehadiratnya Tuhan atas segala kebaikan, kekuatan, napas kehidupan baru yang tidak pernah habis-habisnya kami nikmati dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di hari ini kami keluarga senang boleh berkumpul dengan hati yang bercampur antara sukacita, haru, sedih, untuk melepaskan rekan kami, Ibu terkasih, Ibu Yanti Grededo STPS, untuk melangkah ke babak-babak dalam pengabdiannya. Kami menyadari sungguh Tuhan bahwa setiap perjumpaan ada dalam rencana dan setiap perpisahan adalah bagian dari rancangan yang mulia. Hari ini di ambang perpisahan kami menyerahkan langkah pertama dari Ibu terkasih kami ke tempat tugas yang baru dalam mengemban amanah
sebagai kepala sekolah, kami mohon berikanlah hikmah, keberanian, kerendahan hati, dan visi kepemimpinannya untuk membawa perubahan positif menjadi pemimpin yang tangguh, bijaksana dalam mengambil keputusan, adil, dan mengayomi seluruh warga sekolah di tempat yang baru. Kami juga berdoa ya Tuhan, keluarga SMA Negeri 2 Bangsa yang ditinggalkan, kiranya Engkau tetap memberikan semangat, kesatuan, dan kekeluargaan. Meskipun raga berpisah, namun tali persaudaraan kami tetap terikat kuat. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk terus melanjutkan tongkat estafet pendidikan dengan penuh integritas dan kasih sebagaimana yang telah kami jalani bersama. Bapa dalam surga, kami berdoa juga bagi institusi ini dan sosok yang Engkau utus menjadi pemimpin di SMA Negeri 2 Bangsa. Kiranya Engkau mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menyambut pemimpin yang baru dengan tangan terbuka. Berikan keselarasan visi dan misi agar sekolah ini tetap menjadi berkat untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Ya Tuhan, sertailah Ibu terkasih kami, Ibu Yanti, menuju ke tempat tugasnya yang baru. Biarlah kasih setiamu menjadi pagar pelindung baginya dan keluarganya. Demikian pula keluarga besar SMA Negeri 2 Papak yang ditinggalkan oleh Ibu terkasih kami. Kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus adalah Tuhan dan Guru yang agung. Kami juga berdoa untuk Bapak Kepala Sekolah, Bapak Erwanto, dalam tugas dan tanggung jawabnya yang tidak lama lagi akan berakhir. Kiranya Tuhan memberkati dalam tugas selanjutnya, berikan kesehatan, kekuatan di dalam mengemban tugas lanjutan baru. Terima kasih Tuhan, kami semuanya di sini, guru, siswa, dan keluarga besar kami SMA Negeri 2 Papak, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Berita yang sudah membawa kami di dalam doa. Semoga apa yang didoakan bersama menjadi kelancaran bagi Bapak dan Ibu yang akan pergi meninggalkan kita, tetapi tidak selamanya, tetapi hanya berbeda tempat tugas dan tanggung jawab. Berikutnya menyanyikan lagu himne guru kepada siswa kami, persilakan yang bertugas.
Bapak Kepala Sekolah berdiri di depan kita, menyampaikan untaian nasihat yang bijak. Setiap kata yang beliau ucapkan adalah doa dan harapan agar kita semua terus bertumbuh dimanapun kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom. Redeta Pohi. Bapak, Ibu guru yang saya hormati, dan anak-anakku SMA Negeri 2 Fakfak yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat, hidayah, karunia sehingga kita masih diberikan sehat, kita masih diberikan kuat, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan apel pagi sekaligus acara untuk pelepasan saya sebagai kepala sekolah lama periode 2021, tepatnya tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2026. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku yang saya cintai dan saya kasihi, untuk berdiri di tempat ini, ternyata saya membutuhkan kekuatan. Saya juga tidak kuat untuk melepaskan Bapak Ibu atau anak-anakku sekalian. Saya tidak kuat. Saya membutuhkan kekuatan untuk sebentar ada yang menjemput saya untuk pulang ke rumah. Mungkin dari Bapak Ibu yang ada di SMA Negeri 2 Fakfak, kemudian anak-anakku sekalian yang saya cintai, orang tidak pernah mengenal saya. Saya akan bercerita sedikit tentang saya. Orang tidak pernah mengenal saya. Mungkin ada beberapa orang yang mengenal saya, tetapi tidak pernah mengenal saya. Saya dilahirkan di Papua. Saya punya orang tua, orang dari Tawar atau dari Rumbati. Kemudian ibu saya seorang perempuan dari Jawa. Ini saya boleh cerita sedikit. Ya. Kemudian saya seperti anak-anak Papua kebanyakan, atau anak-anak kampung kebanyakan. Waktu SMA, Pak Guru cerita langsung SMA saja. SMA, Pak Guru sekolah di Fakfak, di SMA Negeri 1 Fakfak. Pak Guru punya mama itu kos. Di tempatnya bapak mantunya Pak. Untuk bisa bersekolah, untuk bisa membaca, untuk bisa belajar, tidak ada listrik. Tidak listrik. Bapak belajar dengan pintar. Sementara anak-anak lain belajar dengan penerangan yang cukup. Ini real, ini kehidupan saya. Saya harus ceritakan ini semua itu. Pada saat SMA kelas 2 semester 3,
pada saat ulangan semester untuk semester 2, sementara ulangan bapak saya meninggal di kampung. Dulu aturannya ketat, kalau kau tidak ikut ujian atau ulangan, kamu tidak naik kelas. Sampai dengan dikuburkan, Pak Guru tidak melihat jasadnya. Ini makanya saya itu selalu bilang anak-anak, terutama anak-anak negeri, kalian sekolah yang baik. Kalian sekolah yang baik. Karena hanya dengan sekolah yang baik bisa merubah kalian punya hidup. Hanya dengan sekolah yang baik kalian bisa merubah kalian punya hidup. Tidak dengan cara apa? Hanya dengan belajar dan belajar. Untuk bisa sampai di tahap ini, titik ini, harus belajar dengan baik. Kemudian Pak Guru 1 tahun setelah lulus SMA sempat menganggur setahun. Kemudian tahun berikutnya bisa kuliah, bisa selesai. Kemudian Pak Guru bisa mendapatkan gelar sarjana. Pak Guru bisa melamar kerja, dan pekerjaan yang pertama di sini, di sini di SMA Negeri 2 Bapak. Saya pertama kali honor di SMA Negeri 2 Bapak. Tahun 2003. Guru-guru senior di sini masih kenal saya. Ketika saya balik ke sini, ya kita bisa kolaborasi, alhamdulillah. Semenjak Pak Guru bekerja, itu Pak Guru sudah hilangkan namanya Pak Guru selesai dengan urusan. Pak Guru punya urusan sendiri. Di prinsipnya Pak Guru itu bekerja dengan cinta, Boleh Pak Guru jelaskan begini? Pak Guru dalam bekerja karena semata-mata karena cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Saya mengingatkan untuk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jika kita tidak mampu menghadirkan Tuhan dalam kita punya pekerjaan, karena mungkin Tuhan terlalu abstrak untuk dia hadir di sini dalam kita punya pekerjaan. Setidaknya kita bekerja karena anak-anak yang Bapak Ibu cintai. Pandanglah mereka, wajah-wajah mereka. Bekerjalah dengan mereka, demi mereka. Atau mungkin orang fakir. Kalau tidak bisa menghadirkan mereka punya wajah karena mereka kadang membuat kesal. Betul. Anak-anak kadang membuat kesal sehingga kadang rasa marah, rasa greget, ingin pukul, setidaknya kita bekerja karena keluarga kita. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pandanglah keluarga kita, lihatlah Bapak Ibu kita, lihatlah anak-anak kita, saudara-saudara kita, karena yang menikmati hasil pekerjaan kita adalah kita punya keluarga. Tetapi kalau memang tidak bisa menghadirkan karena keluarga, cinta terhadap keluarga dalam kita punya pekerjaan, setidaknya rasa cinta kepada diri kita sendiri. Kita bekerja karena ada rasa cinta kepada kita punya diri sendiri. Saya butuh pekerjaan karena saya butuh hidup, saya butuh makan dan sebagainya. Sehingga apapun yang kita kerjakan
Kalau tidak dilandasi oleh rasa cinta, berarti pekerjaan kita akan menjadi sama dengan anak-anakku sekalian. Kalian belajar, kalian beraktivitas karena kalian rasa cinta kepada diri sendiri, toh? Kalau kalian tidak belajar, siapa yang mau nolong saya? Kemudian saya mengucapkan terima kasih. Saya tidak tahu saya mau bicara apa. Saya berkesan sekali berada kurang lebih 5 tahun di sekolah ini semenjak saya datang. Kemudian nanti ada pergantian kepala sekolah, itu hal yang wajar. Saya mengingatkan kepada Bapak Ibu guru yang sudah lama mengabdi di sini. Yang sudah lama mengabdi di sini. Bapak Ibu guru yang sudah lama mengabdi di sini. Jangan bekerja karena saya, tidak. Jangan bekerja karena mungkin ada pemimpin yang baru. Jangan pandang dia sebagai apa-apa. Tetapi dia pemimpin kalian. Dia pemimpin Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pemimpin anak-anak. Jangan pernah ada kurang hati. Karena saya berpikir juga, orang yang datang diutus di sini itu bukan karena apa, karena memang itu sudah takdirnya seperti itu. Jangan memandang dia sebagai apa-apa, tetapi dia itu kecil, saya itu kecil, saya kecil sekali dibandingkan dengan nama SMA Negeri 21. Saya terlalu kecil. Jadi Bapak Ibu guru yang sudah lama di sini, bekerja karena sekolah ini, bukan karena pemimpin dan sebagainya, karena sekolah ini. Saya sebentar lagi mungkin akan meninggalkan Bapak Ibu sekalian, ya. Mungkin saya akan pulang, saya beraktivitas di tempat lain. Tetapi itu raga saja. Saya punya jiwa, dia akan melekat di dinding sekolah ini. Saya punya jiwa akan tertinggal di sini untuk tetap membangun sekolah ini. Dia tidak akan kemana-mana. Nanti akan tertempel di dinding sekolah ini, akan melekat di ruangan ini, di pelataran ini, atau mungkin di depan gerbang SMA. Saya akan tetap, jiwanya akan tetap tinggal di sini, tidak kemana-mana. Seandainya memungkinkan, mungkin saya punya, nanti kalau dipotong dia tidak keluar darah, tapi dia keluar warna hijau, menandakan SMA Negeri 2 Fak-Fak yang saya cintai. Bapak Ibu sedih, anak-anak juga sedih. Tapi kalian tidak bisa bayangkan betapa sedihnya saya harus berpisah dengan kalian. Karena setelah sekian lama kita bersama, Bapak Ibu guru di sini kita sudah bersama, kita membangun sekolah ini bersama-sama. Kemudian yang saya ingin tinggalkan di sekolah ini, pembiasaan baik. Tolong
tolong dilanjutkan. Pembiasaan baik tolong dilanjutkan. Kemudian di situ ada jam sholat. Saya ingatkan untuk kita semua, untuk anak-anak bergamis, ada musola, silakan sholat. Kemudian saya ingatkan kepada guru-guru, mau Islam mau Kristen sama saja. Kegiatan-kegiatan bisa pembiasaan, tolong dampingi anak-anak, tolong dampingi anak-anak. Kemudian Islam dan Kristen, tolong ingatkan anak-anak sholat. Yang Kristen termasuk yang Kristen. Kenapa saya harus ingatkan kepada yang Kristen juga untuk ingatkan anak-anak sholat? Ini mungkin ada bahasa yang tidak pernah Bapak Ibu dengarkan dari penceramah di luar sana. Setiap orang Islam dia sholat itu pada tahiyat akhir, maaf Ibu Boni, mungkin kalau ada salah nanti koreksi. Dia baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu kira-kira artinya begini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kira-kira begini doa orang Islam. Itu dia minta memberikan kesejahteraan kepada orang Islam dan keluarga Nabi Ibrahim. Tahu keluarga Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim atau dalam Kristen bilang Abraham itu punya istri dua. Yang satu Siti Sarah, yang satu Siti Sarah dan Siti Hajar. Nanti Siti Hajar yang menurunkan Ismail sampai dengan Bani Hashim dan Rasulullah Muhammad SAW. Sementara dari keturunannya dari Siti Sarah ini nanti dia melahirkan namanya Nabi Yakub, terus Nabi Harun, Maria dan lahirlah Yesus. Jadi orang Islam dia pada saat sholat itu sedang mendoakan keluarga Nabi Ibrahim. Keluarga Nabi Ibrahim itu apa? Kita semua, termasuk umat Islam, umat Kristen dan umat Yahudi. Ini yang mungkin tidak pernah didapatkan dari penceramah di luar sana. Dan ini yang harus kita lakukan. Tidak bisa tidak. Kemudian pembiasaan baik. Pembiasaan baik. Baca Al-Quran, baca Alkitab. Kalau dilakukan semua orang, coba bayangkan. Tinggal minta apa saja Bapak Ibu. Kalau kita sudah membaca sama-sama, tinggal minta apa saja. Minta anak saya diluluskan dari ini. Minta. Insya Allah dengan kehendak Allah pasti akan kabul. Karena kita tidak punya kekuatan, kita punya sumber daya begini-begini saja, cuma ini saja. Kita sampai di mana? Kita punya kemampuan cuma di sini saja. Tetapi dengan doa-doa yang kita kabulkan, yang kita mintakan, niscaya Allah akan kabulkan. Kemudian yang terakhir, saya berpesan untuk kita semua, terutama untuk guru-guru,
Nanti tolong diterima dengan baik kepala sekolah yang baru, diterima dengan baik. Kalau memang kurang dibantu, kalau memang lebih kesempatan Bapak Ibu untuk belajar, ada kurang-kurang diberikan saran. Jangan dibiarkan sendiri, jangan dibiarkan dia sendiri, tidak boleh. Jangan memandang dia, tetapi memandanglah semaling itu apa. Yang ada baik, kalian silahkan belajar sebanyak-banyaknya. Kalau yang kurang-kurang nanti ditutupi. Terutama saya berpesan kepada saya punya saudara-saudara yang rambut keriting, muka gelap sama dengan saya. Kalian itu ada contoh. Kalian contoh. Kalian contoh. Dan saudara-saudara yang di luar melihat mereka. Lihatlah mereka. Mereka punya kinerja. Rasa malu. Rasa malu. Dan kalian punya hak ya untuk menegur ya. Terutama anak-anak yang hitam sama dengan saya, rambut keriting sama dengan saya. Tolong dan tolong. Kalian adalah teladan. Bekerja dengan baik untuk negeri Pahang jauh lebih baik daripada hanya mengaku-mengaku sebagai anak Pahang. Bekerja yang baik dan tulus kepada negeri Pahang jauh lebih baik daripada yang mengaku-mengaku sebagai anak Papua. Ini saja yang perlu saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya berterima kasih. Saya minta maaf yang sedalam-dalamnya apabila selama kita berkumpul tidak mungkin tidak ada gesekan, tidak mungkin. Tidak ada salah-salah kata, tidak mungkin. Tidak mungkin juga tidak ada salah tingkah, tidak mungkin. Jadi dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama Kepala SMA Negeri 2 Fakfak yang telah dimisioner, mohon maaf kepada Bapak Ibu, kepada anak-anak apabila saya di sini ada hal-hal yang kurang berkenan, baik ucapan maupun perbuatan. Ini saja yang perlu saya sampaikan. Saya mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah memberikan begitu banyak nasihat, begitu banyak hal-hal yang mungkinnya kita dengar selamanya. Kita pun sama Bapak, mungkin saya sudah 24 tahun mengajar di sini sebagai siswa kuliah. Begitu banyak pergantian kepala sekolah, begitu banyak guru yang datang dan pergi. Memang menyusahkan begitu banyak tangis dan duka. Tetapi ada pepatah mengatakan puncak tertinggi mencintai seseorang adalah mengikhlaskan. Mengikhlaskan Bapak dan Ibu Yanti menuju ke tempat tugas yang baru. Kalau tidak mengikhlaskan berarti kita tidak mencintai. Untuk lebih berkembang, lebih maju, untuk membina anak-anak Bahar ini ke depan lebih baik. Kini giliran Ibu Yanti Gredenggo SPD. Yang akan dibawakan oleh Ibu Yanti Gredenggo SPD. Suara beliau bergetar, menyampaikan salam perpisahan yang menyentuh relung hati. Terima kasih Ibu atas dedikasi dan kasih sayang yang telah Ibu berikan selama ini. Kami akan selalu mengingatnya. Terima kasih atas
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Redega Pomi. Yang terhormat Bapak Marwan Bupati dan SPD selaku kepala sekolah yang telah dimisioner, yang saya cintai dan saya kasihi dan saya banggakan, Bapak Ibu staf pendidik dan kependidikan SMA Negeri 2 Papa, yang saya cintai dan saya banggakan pula, siswa-siswi SMA Negeri 2 Papa, yang cinta saya selalu ada untuk Anda semua. Terima kasih sekali lagi atas tempat ini yang saya boleh bekerja atas restu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga saya bekerja mulai dari tahun 2003. Setelah itu saya tugas di Kokas Desember 2003. Kembali lagi di SMA Negeri 2 Papa 2005-2006. Berpuluh-puluh tahun saya berada di sini. Ada suka, ada duka yang saya alami di sini. Tetapi tujuan saya yaitu pertama adalah mencerdaskan anak-anak Bahabata. Baik itu anak-anak Nusantara dan Sabang sampai Merauke yang ada di SMA Negeri 2 Papa. Tujuan saya adalah mencerdaskan Anda semua. Saya hadir di sini untuk melihat Anda berkembang lebih dari saya. Karena saya dulu tidak seperti yang saya bayangkan hari ini, saya seperti ini, saya tidak punya pemikiran sampai di sini. Kenapa anak-anakku sekalian? Di rumah saya adalah sosok anak yang prestasinya tidak bagus, tidak punya prestasi tinggi, tidak. Dari 5 bersaudara, adik kakak saya semua punya prestasi tinggi di sekolah, saya tidak. Kenapa anak-anakku sekalian, anak-anakku sekalian? Kenapa? Karena pergaulan teman kita tidak berprestasi, maka kita pun tidak berprestasi. Teman kita biasa-biasa saja, maka kita tidak biasa-biasa saja. Tetapi alhamdulillah saya hadir di sini. Rekan-rekan SMA Negeri 2 Papa punya prestasi bagus yang membuat saya seperti ini. Terima kasih seluruh staf SMA Negeri 2 yang membentuk saya hingga seperti saat sekarang ini. Terima kasih. Saya boleh cerita sedikit tentang saya waktu pergi kuliah, orang tua saya pada saat saya mau naik pesawat, karena saya sudah ketinggalan kapal waktu itu, bapak saya bilang, Yanti kalau kau pergi kuliah, kau rasa susah pulang. Karena dia tahu saya bahwa saya itu tidak mampu dibandingkan dengan kakak adik saya. Lalu saya bilang, bapak tidak apa-apa, saya pergi saja, nanti kalau saya tidak bisa ya saya pulang. Kalau tadi Bapak Irwanto bilang kondisi keluarganya, ekonominya mungkin tidak terlalu baik, kalau saya alhamdulillah baik, tetapi saya punya kemampuan saja yang tidak baik pada saat itu.
Kemampuan diri saya itu tidak baik bila dibandingkan dengan kakak adik saya. Tetapi alhamdulillah saya pergi kuliah, saya berteman dengan teman-teman yang sama seperti teman-teman saya di SMA Negeri 2 yang punya prestasi yang baik-baik, sehingga saya dibentuk juga menjadi baik. Sampai-sampai mereka bilang, kalau kau tidak tahu tulis skripsi nanti bayar orang saja. Tetapi alhamdulillah saya bisa juga melewati itu. Kemudian saya tinggal di asrama. Saya dipilih juga sebagai ketua asrama pada saat itu. Tetapi anak-anak sekalian, prestasi yang saya dapatkan sekarang ini, saya tidak bisa memperlihatkan kepada orang tua saya. Jadi anak-anak sekalian, anak-anakku sekalian yang saat ini yang masih ada orang tua, tolong ukirlah prestasi Anda setinggi-tingginya. Jangan mereka tiada, baru kalian punya prestasi seperti saya. Ini cerita sedih yang saya harus kasih tahu kepada kalian, biar kesedihan ini tidak lagi Anda alami, cukup saya saja. Jadi saya ingatkan kepada kalian semua, ukirlah prestasi Anda setinggi-tingginya. Jangan ikut-ikut teman yang tidak baik, karena teman yang tidak baik akan mempengaruhi Anda ke hal yang tidak baik. Hal itu Anda harus camkan. Saya berterima kasih kepada orang tua saya, kakak, adik saya, terutama kakak saya, kakak Hasna Grejengo, yang penuh perjuangan kepada kami keluarga, karena pada saat itu orang tua saya pergi dikala kita semua masih mengadakan studi. Saya baru pergi 1 tahun di Uncen, bapak saya pergi. Jadi terima kasih kalian itu pada saat mereka ada. Tetapi kalau mereka tidak ada, sedihnya seperti saya. Janganlah hal itu kalian alami, cukup Ibu Yanti saja yang alami. Orang-orang yang berjuang untuk kami, untuk kita yang menuju kesuksesan itu tiada. Tidak ada lagi kita mau banggakan kepada mereka. Anak-anak punya orang tua saat ini ada. Tolong buktikan kepada mereka bahwa kalian baik, bahwa kalian punya prestasi, bahwa kalian adalah anak yang nanti bisa membanggakan mereka. Itu harus kalian tanamkan ke dalam diri kalian. Tetapi kalau mereka sudah tidak ada, orang-orang yang berjuang untuk Anda menjadi baik, menjadi sukses, menjadi kebanggaan orang, kalau mereka sudah tidak ada, itu tidak ada artinya. Jadi anak-anakku sekalian, anak-anakku sekalian, hari ini kalian harus bersyukur bahwa orang tuamu masih ada. Melihat kesuksesan Anda, kalian harus bersyukur. Karena orang tua itu hanya ingin Anda itu sukses, Anda itu baik. Tidak ada hal lain yang mereka minta. Tidak ada hal lain yang mereka minta bahwa Anda nanti besok akan memberikan mereka ini, itu, tidak. Tetapi nama baik Anda yang kalian ukir itulah yang mereka mau. Karena saya seorang ibu, saya pun inginkan seperti itu. Saya hanya berpesan kepada kalian semua, tolong jadilah anak yang membanggakan orang tua dan alma mater Anda. Terima kasih Bapak Ibu staf pendidik dan kependidikan yang telah baik kepada saya, yang selalu baik membantu saya dalam segala hal. Saya berterima kasih kepada semua yang ada, yang selalu ada untuk saya. Saya hanya berpesan kepada semua yang ada di sini, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang baru, Ibu Kepala Sekolah yang baru yang hadir di sini,
kalian tolong bantu dia, perlakukan dia sebaik-baiknya. Saya mengharapkan saya tetap di sini, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan saya harus bertempat di tempat lain. Saya berpikir positif bahwa ada hal lain yang mungkin saya akan buat di tempat tugas saya baru. Saya mohon doanya Bapak Ibu staf pendidik kependidikan SMA Negeri 2 Fafa. Saya mohon doanya anak-anakku sekalian agar nanti di tempat tugas baru saya lebih baik lagi dari kepala sekolah terdahulu. Dan saya ingatkan kepada anak-anakku sekalian, teruslah mengejar cita-citamu setinggi langit. Bapak Ibu yang ada di sini, anak-anakku sekalian, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Irwanto Patiran, selama saya di sini, saya mohon maaf. Saya sering memberikan kritikan, masukan, tujuannya itu untuk sekolah dan anak-anak. Intinya seperti itu. Ibu Bendahara Bos, Ibu Nursia, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin selama rapat saya sering memberikan masukan, kritikan atau apapun itu tujuannya untuk sekolah. Teman-teman yang baik, staf pendidik pendidikan SMA Negeri 2 Fafa, Anda selalu baik dengan saya sangat berterima kasih. Saya tolong titip adik-adik P3K yang membutuhkan bimbingan, bimbinglah mereka selalu. Saya mohon maaf adik-adik, teman-teman yang mungkin saya sering keceplosan, suaranya keras, tetapi dalam hati saya tidak membenci Anda. Saya menginginkan Anda nanti besok lebih baik dari saya. Dan Bapak Ibu, staf pendidik kependidikan SMA Negeri 2 Fafa, di sini ada anak saya, Nabila Najwa Terdengo. Saya titip dia nomor WA saya, insya Allah saya tidak akan rubah. Ada hal baik ataupun buruk terhadap dia, tolong diberitahukan kepada saya. Saya sedih meninggalkan sekolah ini karena anak saya masih ada di sini. Adik saya Jai Gredengo yang mungkin dia masih butuh masukan. Tolong, dan adik-adik saya semua yang ada di sini, saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tolong dijaga terutama adik-adik P3K, adik Rizky, semuanya itu mereka butuh masukan, pendapat. Jangan mencibir mereka, tetapi berikan masukan kepada mereka. Terima kasih untuk negeri ini yang mempercayakan saya sebagai kepala sekolah baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah telah memberikan tanggung jawab kepada saya. Saya mohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu saya dalam kerja saya nantinya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu staf pendidik kependidikan SMA Negeri 2, anak-anakku sekalian, kalian semua baik dengan saya. Ibu Erni semuanya baik kepada saya, Pak Ari, Pak Andre, Bu Won, semuanya tanpa terkecuali baik dengan saya. Terima kasih semuanya. Itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Reda, Pompo. Terima kasih Bu Yanti atas segala motivasi, atas segala penyampaian yang diberikan kepada kami Bapak Ibu Dewan Guru. Berikut pula kepada siswa-siswa, semoga nanti bertugas di tempat yang baru diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur dan
segala beban yang dikasih akan mengalir dengan pendidiknya sebagai bagian dari tanggung jawab. Berikutnya sambutan dari perwakilan guru yang diwakilkan kepada Ibu Bona Fitriana Istri kepada Ibu Berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini kali keduanya saya bicara, jangan panjang lebar karena tadi sudah banyak, kemudian mataharinya juga sudah cukup tinggi. Di acara persidangan ini saya menulis sedikit supaya tidak gambaran kecil bacaannya. Kesan dan pesan buat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Pakpak periode 28 Maret 2021 sampai dengan 21 April 2026 dan Ibu Yanti Gredengo masa kerja 2005 hingga 2020. Melati putih harum mewarna, tumbuh subur di tepi taman. Hari ini kita harus berpisah, saling menjauh, pergi. Namun kenangan tetap tersimpan. Kehilangan dua sosok hebat sekaligus tentu sangatlah tidak mudah buat SMA Negeri 2 Pakpak. Satunya teman diskusi yang seru, sekalian ngegosip. Satunya lagi pemimpin yang sangat sportif. Terima kasih untuk semua kerjasama dan aura positif yang Bapak Ibu berdua singgahkan di sekolah kami. Selamat pindah tugas. Kami tidak ingin mengucapkan selamat berpisah atau selamat jalan, karena itu terlalu menyakitkan. Selamat pindah tugas untuk Bapak dan Ibu. Anggap saja petualangan baru di level yang berbeda. Tetap jadi pribadi yang sportif dan rendah hati dimanapun Bapak Ibu berada. Untuk Bapak Erwanto Patiran, terima kasih sudah menjadi nakoda yang asik buat kami selama ini. Terima kasih kami merasa dihargai. Terima kasih gaya kepemimpinan Bapak yang sportif dan mengembangkan diri kami tanpa merasa tertekan. Menjadikan sekolah SMA Negeri 2 Pakpak tempat yang nyaman bagi kami sebagai anggota Bapak. Jika berpindah dari SMA Negeri 2 Pakpak mendapatkan sekolah yang baru, semoga sekolah yang baru akan menjadi lebih baik di tangan dingin Bapak. Tapi jangan lupakan kami, pasukan yang ada di sini. Terima kasih Bapak Pemimpin, partner kerja sekaligus teman yang solid. Sedikit cerita. Sebenarnya saya dengan Bapak Kepala Sekolah itu adalah angkong, alias anak satu komplek. Kami tinggal di komplek yang sama waktu sekolah SMA, yaitu Asrama Timur. Lalu kami berdua punya cerita yang hampir mirip, yaitu hidup dengan kasih sayang ibu. Karena saya pun usia 14 tahun ditinggal oleh ayah. Jadi kami berpayah-payah untuk bisa kuliah.
Dan sekarang kami menunjukkan bahwa kami bisa, walaupun tanpa tulang punggung. Kami jadi sekarang tulang punggungnya. Good luck for your next chapter, Bapak. Untuk Ibu Yanti, kerja bareng dengan kamu seru banget. Memang usia saya lebih tinggi 4-5 tahun dari Bapak Ibu berdua. Kakak kelas, kakak tingkat, alma mater yang sama. Nggak berasa dari 2005 dengan Ibu Yanti, dari 2021 dengan Bapak Irwanto. Waktu itu cepat berlalu. Ibu Yanti itu orangnya santai, tapi beres. Teman baik dan asik. Bu Yanti gak suka marah-marah. Yang lebih benar itu adalah saya yang sering marahin dia. Maafin saya ya, Dek. Sukses sekolah baru. Jangan lupa sering mampir-mampir ke situ. Minimal kabar-kabarilah. Sekalian ngegosip dikit. Kalau sudah sampai ke tempat yang baru, semoga dapat circle seperti kalian, teman yang satu frekuensi. Stay fabulous, keep inspired. Tetap menjadi inspirasi buat teman-teman di sekitar kita dan juga buat murid kita. Terima kasih Bapak Irwanto, terima kasih Ibu Yanti, kebersamaannya, sisi positifnya, tetap tinggal bersama kami. Jangan ada kata berpisah, jangan ada pelukan dengan tangisan. Karena besok kalau saya kangen, saya bisa lari-lari kecil ke SMP 2 untuk ketemu dengan Ibu Yanti. Kalau saya kangen dengan Bapak Irwanto, saya bisa pergi main ke rumahnya. Siapa tahu pulangnya bawa pokcoy. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matahari semakin terik, semoga menghapus air mata yang tadinya berlinang dari awal. Oke, terima kasih Ibu Poni sebagai sesepuh di Suwanda ini yang memberikan masukan arahan kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk Bapak dan Ibu yang nantinya akan pergi, tetapi tidak selamanya untuk berpisah dengan kita. Pak Irwanto, berarti kalau masih punya waktu kita bisa berkunjung ya Bapak ke rumahnya. Begitu pula Ibu Yanti, kalau ke pasar seberang dari SMP 2 berkunjung dengan kita, gosip sedikit baru pulang, bisa ya? Oke, sambutan terakhir itu diwakili perwakilan siswa dari OSIS atas nama Siti Aisyah Abdul Hussein kepada Ananda saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Izinkan saya mewakili seluruh siswa-siswi SMA Negeri 2 Fakfak untuk menyampaikan kesan dan pesan kami kepada Bapak dan Ibu. Bapak bukan sekedar kepala sekolah, tapi sudah menjadi sosok ayah yang peduli. Bapak mengajarkan kami ketegasan tanpa meninggalkan rasa kekeluargaan. Kami banyak belajar tentang integritas dan dedikasi melalui tindakan nyata Bapak. Terima kasih karena telah selalu membuka pintu ruangan Bapak untuk aspirasi kami. Tetaplah menjadi pelita dimanapun Bapak bertugas nantinya. Jangan lupakan kami, kenangan indah di SMA Negeri 2 Fakfak. Semoga selalu membekas di hati Bapak. Kami mendoakan agar Bapak selalu sehat dan bahagia bersama keluarga, sukses di tempat baru. Semoga amanah yang baru Bapak emban membawa keberkahan lebih besar ke depannya. Tetap rendah hati, karakter Bapak yang bersahaja akan selalu menjadi inspirasi bagi kami.
Ibu adalah sosok pelita yang sabar membimbing kami. Senyum ibu selalu menenangkan suasana kelas yang tegang. Ketulusan ibu dalam mengajar sangat terasa di hati kami. Kelas jadi lebih terasa hidup saat ibu mengajar. Terima kasih sudah sabar menghadapi tingkah nakal kami. Nasihat ibu lebih dari sekedar pelajaran di buku. Semoga ibu sehat dan bahagia di tempat baru. Teruslah menjadi inspirasi bagi murid-murid dimanapun ibu berada. Jangan lupakan kami murid-muridnya di SMA Negeri 2 Fakfak ini. Sukses terus untuk karir dan keluarga yang ibu. Semoga lingkungan baru menyambut ibu dengan penuh kasih. Kami tunggu kabar baik dari ibu di lain waktu. Perpisahan ini hanyalah jarak, namun ilmu dan kasih sayang yang ibu dan bapak berikan akan terus tetap menetap di hati kami. Selamat bertugas di tempat yang baru ibu dan bapak. Sekian dan saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan pesan dan kesan kepada bapak dan ibu. Berikutnya masuk pada penyerahan cenderamata kepada bapak dan ibu. Saya persilakan untuk mengambil bagian di depan kepada Bapak Dewan Guru yang nantinya akan memberikan cenderamata. Saya sebutkan namanya dan siswa. Yang pertama, perwakilan guru oleh Bapak Ari Musa SPD dan Ibu Nursia AMD. Perwakilan panitia ujian diberikan kepada Ibu Beatrice Mana SPD, lalu dan Pak Rizky Setiawan SPD. Perwakilan siswa akan diberikan oleh Iren Inuni dan Wahyu Rumantoras kepada, dan perwakilan sanggar akan sanggar Tirtir dan Tenor SMA Negeri 2 Fakfak. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu. Kalau mau junjung kan itu Yang mana? 3, 2, 1. Oh, Sama 3 zoom. Mari Bapak. oh habis itu lanjut. Pak Buton, Ibu Beatrice, Ibu Nursia. Ini boleh pegang Sentang gemetar-gemetar. Ini Pak Guru tuh ini. Tidak, dia mau masuk di dalam. Itu di selepet. Ini baru diputar itu kalau mau zoom lebih jauh. Silakan Pak Buton memberikan cenderamata kepada bapak kita dan kita semua. Sebuah kenang-kenangan diserahkan bukan tentang seberapa mewah barang, tapi tentang rasa terima kasih yang tak ternilai sebagai simbol bahwa sosok bapak dan ibu akan selalu memiliki tempat istimewa di hati kami. Oleh Ibu Nursia kepada Ibu Nursia. Silahkan. Terima kasih Bu Yanti sudah bersama dengan kami sudah sekitar kurang lebih 20 tahun. Jangan dilihat dari kecilnya pendidikan kita, tetapi itu merupakan wujud dari kasih sayang kita semuanya kepada Ibu. Ini bisa zoom dekat jadi. Tetapi doa dan kasih sayang itu selalu bersama dengan kita. Berikutnya pemberian perwakilan oleh panitia ujian sekolah tahun 2025 kepada Ibu. Saya silahkan dan Bapak Irwanto pada SPD.
penghargaan berikutnya diberikan oleh Ibu kepada Ibu Yanti. Pemberian berikutnya diberikan oleh Pak Rizky selaku Guru Sisma Desa Desa kepada Pak Rizky. Silakan. Ya, diberikan oleh Pak Rizky kepada Ibu Yanti. Terima kasih Pak Rizky. Berikutnya, Cendranata Bapak Erwanto dan Ibu Yanti perlu diketahui dari perwakilan OSIS ini dan Sanggar itu merupakan imbalan yang diberikan oleh siswa-siswi seluruh Manda karena sangat menyayangi Bapak Ibu Guru pada hari ini. Pemberian hadiah ini Bapak mungkin tidak terlalu besar nilainya, tetapi rasa kasih sayang mereka yang begitu dalam kepada anak-anak kepada perwakilan OSIS dan perwakilan Sanggar. Saya persilakan kepada Wahyu dan perwakilan OSIS ya, setelah itu perwakilan Sanggar. Terima kasih Anda berdua. Pemberian terakhir adalah perwakilan Sanggar tarian yang di bawah binaan Ibu Herlina Tuturo kepada Anda berdua. Saya persilakan. Terima kasih Anda berdua. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang akan meninggalkan kita untuk di tempat tugas yang baru. Semoga apa yang diberikan bermanfaat dan dapat dilihat nilainya sebagai kenang-kenangan dari kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Boleh kembali ke tempat. Kita akan menutup rangkaian acara kegiatan ini dengan doa. Iya, terima kasih. Boleh minta tolong untuk bawa bingkisan Bapak Yanti ke dalam ruangannya. Kalau Bapak kepala sekolah mau dibawakan oleh, nanti akan dibawakan oleh siswa di ruangannya. Sim. Anak-anakku sekalian, Ibu meminta kalian untuk berdiri, kita berdoa, menaikkan puji dan syukur perangkat kita kepada Allah untuk menutup kegiatan doa ini. Ibu berharap kalian dapat khusyuk dalam berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Tuni Tanggahma kepada Ibu waktu dan tempat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yakrida Bohi. Bapak dan Saudara yang saya hormati serta Bapak Ibu Guru dan staf kepala sana serta anak-anak sekalian. Mohon perhatian.
Mohon perhatian seluruh siswa-siswi yang baik. Selayaknya kita mau berdoa ini kepada Sang Pencipta. Untuknya itu, tolong agar suaranya disenyapkan sebentar. Sudah siap ya? Ya, mari sama-sama kita berdoa dan izinkan saya berdoa menurut keyakinan saya, yaitu agama Islam. Bagi Bapak Ibu serta anak-anak sekalian yang berbeda keyakinan dapat disesuaikan. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji serta syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan acara perpisahan dan pelepasan bagi pimpinan kami, saudara kami, rekan kerja kami, guru kami, Bapak Erwanto Patiran, SPD, MPD, dan Ibu Yanti Gredengu, SPD. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terima kasih atas dedikasi pengabdian dan ilmu yang telah mereka curahkan di sekolah ini, khususnya bagi Bapak Erwanto Patiran yang telah memimpin kami dengan bijak, serta Ibu Yanti Gredengu yang telah mengajarkan kami tentang luasnya bumi dan cakrawala melalui ilmu geografinya. Jadikanlah setiap tetes keringat dan lelah mereka sebagai amal jariah yang pahalanya mengalir tanpa putus, serta menjadi pemerat timbangan kebaikan mereka di akhirat kelak. Ya Allah, ya Fatah, ya Alim, hari ini mereka melangkah ke tempat tugas yang baru untuk mengemban amanah yang lebih besar sebagai pemimpin. Kami mohon kepadamu, berikanlah kekuatan, kesabaran, dan kearifan bagi Bapak Erwanto Patiran dan Ibu Yanti Gredengu di sekolah yang baru atau tempat kerja yang baru. Bimbinglah setiap langkah mereka agar selalu berada dalam ridho-Mu. Mudahkanlah segala urusan mereka dan jadikanlah mereka pemimpin yang dicintai oleh lingkungan barunya. Ya Allah, ya Razak, ya Hafiz, meskipun raga akan berjauhan, janganlah Engkau putuskan tali silaturahmi antara kami. Jagalah mereka dimanapun mereka berada. Limpahkanlah kesehatan, kebahagiaan, keberkahan keluarga mereka. Nantikanlah setiap perpisahan ini dengan pertemuan yang penuh keberkahan di masa depan. Ya Allah, ya Rahman, satukanlah hati kami, para guru, staf tata usaha, dan seluruh keluarga besar SMA Negeri 2 Fakfak. Jauhkanlah kami dari sifat egois dan perpecahan. Tanamkanlah rasa kasih, menghargai, semangat gotong royong, agar kami dapat bekerja sama di bawah kepemimpinan yang baru, Ibu Chandra, demi mencetak generasi muda Fakfak yang cerdas, berakhlak mulia, dan berbakti kepada nusa dan bangsa. Ya Allah, ya Alim, Sang Maha mengetahui, bimbinglah setiap langkah kami agar selalu berada di jalan-Mu yang lurus. Jadikanlah SMA Negeri 2 Fakfak bukan sekedar tempat menuntut ilmu, tetapi juga taman pendidikan yang penuh ketenangan, keadilan, dan kasih sayang. Ya Allah, ya Qadir, Sang Maha Kuasa, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Ibu Boni yang sudah membawakan kami di dalam doa. Terima kasih. Mungkin rangkaian terakhir kita akan melakukan salam-salaman.
menjadikan saya mungkin saya merasa kehilangan sekali ya, karena saya paling dekat dengan Ibu Yanti, kita sama-sama di bagian humas. Terima kasih juga Bapak yang sudah membimbing kami. Rangkaian terakhir pada hari ini kita akan salam-salaman yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru duluan, lalu diikuti oleh seluruh anak-anak. Kepada Bapak Ibu Guru, silahkan untuk melakukan salam-salaman kepada Bapak Ibu Guru, bukan untuk berpisah, tetapi untuk berjumpa pada kesempatan dan waktu yang Permisi Bu. Os. Kameramen boleh Bu? Bapak Erwanto Patiran SPD MPD dan Ibu Yanti Gredenggo SPD, terima kasih telah menjadi bagian dari sejarah kami. Selamat melangkah menuju petualangan baru. Sekolah ini akan selalu menyimpan kenangan manis tentang Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk setiap detik yang telah dilalui. Meski ragu untuk melepaskan, waktu terus berjalan. Selamat melangkah ke masa depan. Sampai jumpa di lain waktu dalam keadaan yang lebih bahagia. Satu persatu tangan terulur. Ada hangat di sana. Ada pesan yang tak terucap dan janji untuk saling mengingat. Jabat tangan ini adalah titik penutup yang manis, sekaligus awal dari jarak yang memisahkan. Ibu. Ayo anak-anak boleh mengantri setelah Bapak Ibu Guru. Silakan. Setelah itu kalian jangan pulang. Ada makanan yang sudah disediakan untuk kalian. Masih tetap sama MBG toh.
Bapak Ibu yang masih ada di kantor, saya persilakan untuk melakukan jabatan tangan untuk perpisahan dengan Bapak Ibu guru. Mari Bapak Ibu guru yang masih mau bersalaman dengan Ibu Yanti dan Bapak Kepala Sekolah kita, boleh silakan merapat ke lapangan. Setelah itu diikuti oleh siswa-siswi. Inilah lika-liku kehidupan. Pasti ada yang datang dan ada pula yang pergi. Silakan Ibu Rita yang ingin membawa lagu untuk menghibur kita di hari ini. Boleh request lagi Ibu Rita? Silakan. Kepada siswa-siswa yang lain boleh silakan menutup barisan.
Sampai di akhirnya semoga bersamamu. Kenapa Pak Guru terkes berdiriin? Aduh. Kan pegang tuh. Hah? Bagus. Terus lu tunggu mainnya kalau sama itu lama. Telepon kantor bola ada belum? Artis-artis Cimande ya. Mari. Lagu apa Ibu? Tapi bilangnya bukan satu lagu tuh. Ibu Beatrix, mana lagu yang kemarin saya taruh di rumah? Ini mungkin kisah kasihku deh. Kadang dunia tak peduli dan cinta kau penuhi. Kadang Ini HP Vivo. Ini kamera terbaik. Saya rencana beli ini cuma terasa sampai. Saya cukup beli paling mahal kan. 5 juta kan. Ada dapur kamera.
Saya seringkali melakukan olahraga dalam ruangan tertutup. Saya ingin berada di suasana baru. Ini kok dengan kesempatan. Gue tampar lo nanti. Sabar. Anak-anak yang mau mengisi pada hari ini dipersilakan oleh pembina OSIS-nya untuk mengisi acara. Silakan. Ini lagu apa ini kayak di pulau-pulau. Ini lagu Seru ah. Perhatian untuk Bapak Ibu guru yang sudah di kantor, mari merapat ke lapangan untuk foto bersama. Sekali lagi untuk Bapak Ibu guru, tolong merapat ke lapangan untuk kita sesi foto bersama. ini cuma nangis tuh orang sesak nafas. Perhatian sekali lagi untuk Bapak Ibu guru, mari merapat ke lapangan kita foto bersama. Terima kasih. Sabarlah. Gatal. Oke. Anak-anak siswa yang mau mengisi silakan. Kehangatan berlanjut saat kita duduk bersama, canda tawa yang terisa di meja makan. Ini menjadi pengingat terakhir bahwa kita pernah menjadi keluarga. Sebelum esok, kita harus berjuang di jalan masing-masing. Setiap pertemuan pasti menyisakan cerita, dan setiap perpisahan adalah awal dari lembaran baru yang lebih indah. Hari ini, kita tidak sedang mengucapkan selamat tinggal untuk selamanya,
melainkan untuk melangkah ke perjalanan yang berbeda.